teman-teman, kami di sini akan memaparkan mengenai etika dalam bermedia sosial. Adapun tugas ini untuk memenuhi tugas mata kuliah etika komunikasi yang diampu oleh Ibu dosen Retines Borusaragi, MPD. Baiklah, sebelum itu kami memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Devi Ngatiwarubu, MPM 18110036 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas HKBP Nomensen Medan. Perkenalkan, nama saya Lestari Nita, NPM 18110020 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas HKBP Nomensen Medan. Halo, perkenalkan nama saya Felicia Februan Desnaga, NPM 18110032 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Halo, perkenalkan nama saya Sri Rejeki Sitompul, NPM 18110005 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Seperti yang kita tahu, bahwa media sosial tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari di zaman modern saat ini. Sedari dulu, juga kita tentu sudah memakai yang namanya handphone atau selalu aktif dalam bersosial media. Tetapi semakin lama perkembangan dalam dunia internet atau teknologi di dunia ini, maka semakin pesatnya persosialisasian media dalam penggunaan internet tersebut. Apalagi dalam masa saat ini, sosial media semakin lebih cepat berkembang dari setiap penggunaannya. Tanpa adanya sosial media atau yang namanya internet, rasanya hidup semakin hampa dan merasa hilang karena terlalu candunya dalam menggunakan handphone, sehingga masyarakat merasa sulit untuk lepas dari namanya bersosial media maupun semacam tingkat teknologi lain. Adapun etika-etika dalam bermedia sosial, yaitu yang pertama, memberikan informasi pribadi dan keluarga secara bijak. Sangat penting bagi kita untuk memperhatikan dalam membagikan informasi kepada khalayak umum, terutama yang berhubungan informasi pribadi dan keluarga. Bagikanlah hal-hal yang bersifat umum. Yang kedua, berkomunikasi dengan sopan dan santun. Dalam media sosial, gunakanlah kaidah bahasa dengan baik dan benar dalam berkomunikasi, baik itu dalam bentuk tulisan ataupun ucapan. Yang ketiga, larangan menyebarkan konten pornografi. Memang benar, apapun yang kita posting di internet bebas tanpa dicekal, terutama konten pornografi yang sangat berbahaya bagi diri kita dan juga orang lain. Film porno akan merusak otak dan membuat kinerja otak akan semakin melemah. Yang keempat, larangan mengganggu suku, agama, antar golongan atau sara, dan ras. Inilah kasus yang sering terjadi di media sosial saat ini, terutama menyinggung soal agama. Sebarkanlah hal-hal yang berguna yang tidak menyebabkan konflik antar sesama pada situs jejaring tersebut. Hindari mengupload foto-foto kekerasan seperti foto korban kekerasan, korban kecelakaan lalu lintas maupun foto kekerasan lainnya. Yang kelima, menghargai dalam perbedaan. Ini termasuk hal yang sangat penting bagi kita. Sadarilah bahwa kita sebagai manusia memiliki cara pandang yang berbeda dalam menanggapi sesuatu hal. Jangan terlalu menganggap apa yang dibuat seseorang tersebut hal yang tidak penting, sehingga saling menjelek-jelekan. Akibatnya terjadilah pertempuran di media sosial. Yang keenam, periksa kebenaran berita. Berita yang menjelekkan orang lain sangat sering kita jumpai di jejaring sosial. Hal tersebut kadang bertujuan untuk menjatuhkan nama pesaing dengan berita-berita yang direkayasa. Oleh karena itu, pengguna jejaring sosial dituntut untuk cerdas dalam menangkap sebuah informasi. Bila ingin ikut menyebarkan informasi tersebut, ada baiknya kita melakukan cross-check-kan kebenaran informasi tersebut terlebih dahulu. Yang ketujuh, menghargai hak cipta dengan menyebutkan sumber. Begitu banyak kasus yang kita lihat tentang pengambilan hak cipta seseorang dengan cara mengganti dan menghapusnya. Hak cipta ini bisa berbentuk hasil lukisan, gambar, lagu, dan video. Sangat dianjurkan untuk mencantumkan sumber yang membuat sebagai penghargaan atas karya yang telah dihasilkan. Baiklah, selanjutnya etika-etika dalam bermedia sosial serta contoh kasus dari media sosial akan dilanjutkan oleh Saudari Devi Ngatiwarubu. Ke-8 yaitu hindari menggunakan medsos di saat emosi sedang buruk. Emosi sangat mempengaruhi apa yang kita tulis. Menulislah dan berkaryalah ketika emosi sedang baik, supaya apa yang kita buat bukan karena kebencian dan kemarahan terhadap seseorang. Karena di saat emosi sedang buruk, bisa jadi apa yang kita buat bukanlah konsumsi publik. Yang ke-9 yaitu hindari menggunakan identitas palsu.
Begitu banyak cara yang dilakukan oleh seseorang untuk menjatuhkan karakter orang lain. Salah satunya yaitu menggunakan identitas palsu suatu tokoh pada akun Facebook, hingga nama tokoh tersebut menjadi bahan pembicaraan dan berdampak jelek terhadap tokoh tersebut. Biasanya orang seperti ini akan memperkeruh suasana, memanipulasi informasi, dan membunuh karakter pihak lain. Ini adalah termasuk perbuatan penipuan dengan perbuatan yang sangat merugikan orang lain. Dari beberapa etika bermedia sosial tersebut, ada contoh kasus dari pelanggar etika bermedia sosial tersebut, yaitu pelanggaran kepada Sarah oleh akun Facebook Paranormal Ki Gendeng Pamungkas yang memuat video sepanjang 54 detik dengan unsur kebencian yang bersifat rasial. Video itu dibuatnya pada 2 Mei 2017. Selain video tersebut, Ki Gendeng juga memproduksi atribut seperti kaos, stiker, jaket, hingga kantong plastik yang bermuatan kebencian, suku, ras, agama, dan antar golongan atau sara. Bahkan, Ki Gendeng juga mengatakan bahwa ia telah membagikan atribut berkonten sara itu kepada orang-orang di lingkungan sekitar rumahnya. Kepada polisi, ia mengatakan bahwa sudah lama ia memendam kebencian terhadap etnis tertentu. Dan yang kedua yaitu dugaan kasus penghinaan kepada Wakil Presiden RI yaitu Ma'ruf Amin yang mendadak viral di Facebook. Dugaan penghinaan itu diposting di Facebook dengan nama akun Oliver Leaman S. Foto wakil presiden tersebut disandingkan dengan bintang porno asal Jepang atau yang dapat disebut dengan Sugiono Takuda alias kakek Sugiono. Postingan tersebut kini telah dilaporkan oleh Gerakan Pemuda atau GP Ansor ke Polres Tanjung Balai. Dari capture yang berhasil dihimpun, Tribun Medan Selasa 29 bulan 9 tahun 2020, pemilik akun menuliskan caption, "Jangan kau jadikan dirimu seperti ulama, tetapi kenyataannya kau penjahat agama. Di usia senja banyaklah berbenah untuk ketenangan di alam barzah. Selamat melaksanakan ibadah sholat Jumat," tulis pengunggah. Dijelaskan juga, Salman yang bersangkutan mengakui bahwa mengunggah foto tersebut karena kesal dengan Ma'ruf Aminnya saja. Apa yang membuatnya kesal tak dibeberkannya. Sejak hal tersebut, Salman terkena tindak pidana maksimal 10 tahun penjara. Nasihat etika dalam bermedia sosial yang harus diperhatikan antara lain, pertama, gunakan bahasa yang sesuai dan baik untuk didengar. Kedua, gunakan norma saat berinteraksi dengan siapapun di media sosial. Ketiga, hati-hati dengan orang yang tidak dikenal. Keempat, pastikan unggahan di akun media sosial tidak mengandung unsur sara, kekerasan, dan pencemaran nama baik. Kelima, pastikan mencantumkan sumber konten yang diunggah. Keenam, jangan mengunggah apapun yang belum jelas sumbernya. Ketujuh, memanfaatkan media sosial untuk menunjang proses pengembangan diri. Kedelapan, hati-hati dengan menyebarkan informasi pribadi atau privasi ke publik. Dari kasus yang telah kita ketahui, bahwa kasus pada etika bermedia sosial dan perkembangan teknologi informasi yang pesat tersebut harus betul-betul kita arahkan, kita manfaatkan ke arah yang positif, ke arah untuk kemajuan bangsa kita, untuk menambah pengetahuan, memperluas wawasan, menyebarkan nilai-nilai positif, nilai-nilai optimisme, nilai-nilai kerja keras, nilai-nilai integritas dan kejujuran, nilai-nilai toleransi dan perdamaian, serta nilai-nilai solidaritas dan kebangsaan. Demikianlah hasil pemaparan kami. Sekiranya kami memohon maaf jika ada perkataan ataupun kesalahan kami ketika dalam pembuatan video yang bertemakan etika bermedia sosial. Akhir kata, sekian dari kami, saya ucapkan terima kasih.